Satu, saya menyoroti masalah imigran gelap di negara sebelah. Kalian berusaha menyalahkan saya gara-gara konten saya yang viral, semuanya ditangkepin, ya, ditangkepin lalu dideportasi. Lalu kalian ingin menyalahkan saya, padahal kalian tahu sendiri, ya, yang selalu meminta agar imigrasi mereka bekerja keras dan memulangkan semua pekerja asing. Sebagai orang Indonesia malu mengakui ini, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabar? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Dan yang baru bergabung di video Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya ya, dengan like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu subscribe di channel Mas Farhan. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malapetaka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, banyak yang ngetek-ngetek di TikTok Mas Farhan maupun di IG Mas Farhan tentang pasal kokori. Kokori sekarang sudah menjerit ketakutan para sahabat dan teman-teman, karena yang kemarin itu bukannya juga tentang pasal kokori ya, yang apa ya, yang selalu membuat konten-konten tentang apa ya, imigrasi Malaysia gimana. Gak, sebenarnya imigrasi Malaysia itu sudah bekerja ya secara bersepadu melakukan operasi untuk warga asing yang tinggal di Malaysia yang tanpa izin. Nah, makanya para sahabat dan teman-teman, saya syaratkan kalau datang ke Malaysia, datanglah secara sah, datanglah secara resmi, jangan sampai datang secara ilegal gitu para sahabat dan teman-teman. Dan di sini si kokori ini kayaknya sudah ketar-ketir banget, bahkan takut kepada akun-akun YouTuber seperti yang disebutkan Zainal Story gitu kan, seperti Mas Iki gitu, dan juga si kakak Burunaga, si kakak Sari Tinting, dan semuanya si Master Bass juga kan. Dan di sini bukannya kita apa ya, bukannya yang dikatakan kita nak menjelek-jelekkan negara kita sendiri, bahkan kita itu mau mensupport negara kita sendiri agar gimana pun lebih maju, meniru negara-negara yang maju seperti Malaysia gitu. Tujuannya studi banding gitu para sahabat dan teman-teman. Apa-apa yang tidak ada dekat Indonesia itu, seperti memang kalau Mas Farhan kalau di grup-grup apa ya, di grup-grup family Mas Farhan ya di WhatsApp ya, pembegalan gitu, pembegalan seperti marak sekali di Indonesia para sahabat dan teman, bahkan itu belum teratasi para sahabat dan teman-teman. Sedangkan kalau di sini kita membuat studi banding itu, kita naruh motor di luar, naruh kereta gitu, di hujan yang dipanasin, itu maksudnya kita nge-share sebuah video apa yang tidak ada di kampung kita para sahabat dan teman-teman. Dan ketika si kokori itu macam tak terima ya, dikira kita kacang lupa kulitnya gitu kan, dan kita memberi paham lah, kasih contoh seperti inilah, seperti ini. Sebenarnya kata kokori itu yang ngambil di map itu kan, di orang Malaysia itu tak ada duit untuk ngebeli cat, untuk ngecat mobilnya buru-buru gitu kan. Sebenarnya dia cuma ngambil di map itu, di map atau di Google gitu kan. Jadi kalau kita kasih realnya yang kita ngevlog di Malaysia itu, jadi mereka koyak-koyak sangat lah para sahabat dan teman-teman. Dan juga ketika gajinya berapa gitu, dia bilang jangan pamer gaji gitu. Dan banyaklah teman-teman, ini kokori gak ada hentinya. Kemarin sudah Mas Farhan terakhir reaction kokori itu sudah tak akan mengulas tentang Malaysia lagi, dan juga bahagialah. Kita ini bukannya apa ya, Malaysia ini bagikan rumah kedua bagi kita. Indonesia memang tanah airku, Malaysia tanah kita mencari rezeki, bagikan rumah kedua lah, negara kedua tempat aku mencari rezeki. Makanya seperti Zainal Story itu mantan TKI Malaysia, mereka tahulah selak beluk Malaysia, makanya dia selalu mensupport Malaysia, bahwa yang dikatakan kokori itu tak betul para sahabat dan teman-teman. Dan teman-teman mungkin penasaran seperti apa videonya, kita simak sama-sama. Tapi jangan lupa bantu sokong ya channel Mas Farhan. Oke, let's go. Sebagai orang Indonesia malu mengakui ini, geng. Ini jawaban saya, jawaban kami buat Zainal Story, Jantung Pisang dan lain-lain ya, oknum-oknum WNI
yang mantan TKI atau TKW yang kerja di negara sebelah, atau yang sekarang ini statusnya adalah TKI dan TKW di negara sebelah, ya. Kalian ini buat akun YouTube, TikTok dan lain-lain media sosial, ya. Kalau marah-marah seolah-olah Anda itu pura-pura, ya, pura-pura kenapa kok kita menyenggol negara sebelah. Padahal kalian maunya tidak ada urusan negara sebelah dengan kami dan kalian, ya. Itu nggak benar sama sekali, karena kalian ini, ya, nampak sekali jadi kaki tangan mereka dan juru propaganda mereka. Jadi kalau mereka ini mau lepas tangan itu kayaknya susah gitu loh, ya. Tapi nggak semua warga negara mereka itu menyokong kalian, hanya oknum-oknum yang toksik yang nggak suka dengan Indonesia, dan mereka itu sepertinya ini dugaan bukan tuduhan, ya, menggunakan kalian sebagai wayang-wayang mereka atau boneka-boneka mereka, ya. Jadi ahli propagandanya mereka. Itu kelihatan sangat jelas kok. Nggak usah sandiwara di depan kami terlalu pandai, ya. Meskipun kalian selalu menghina kami, IQ-nya rendah, ya, IQ 78, kami bisa membaca itu semuanya. Dan biarlah yang menonton ini, para netizen yang terhormat, ya, yang cinta tanah air, cinta NKRI, tolong dipantau semua akun mereka. Kalau ada akun-akunnya, konten-konten mereka yang narasinya sesat atau membuli saya dan konten kreator lainnya dari Indonesia, tolong dilaporkan aja ke YouTube, TikTok dan lain-lain, ya. Bantu kami untuk melaporkan akun-akun ini. Kemudian jika ada unsur pelanggaran hukum, ujaran kebencian, narasi hoax, kemudian menghina, memfitnah pejabat-pejabat tinggi negara dan sebagainya, itu bisa dilaporkan juga kepada pemerintah kita, aparat penegak hukum. Ya, nggak bisa mereka seenak-enaknya bikin narasi sesat. Nah, ini saya mau menjawab, ya, dari kontennya Mas Zainal Story, dan juga yang satu gelombang kayak Mas Iki Jantung Pisang, Misari Buah Naga dan Bor Buah Naga dan sebagainya, lalu Mr. Bas dan lain-lain. Kalian tuh narasinya sama, kita bisa melihat, ya, timing uploadnya juga sama, ya, kata-katanya, dongengannya itu semuanya sama, ya. Besar dugaan kami kalian itu semua berkomplot, kong kali kong, ya. Tapi ini dugaan bukan tuduhan, ya. Biarlah netizen dari Indonesia, netizen kita tuh melihat, penonton kalian tuh menilai sendiri, ya. Satu, saya menyoroti masalah imigran gelap di negara sebelah. Kalian berusaha menyalahkan saya gara-gara konten saya yang viral, semuanya ditangkepin, ya, ditangkepin lalu dideportasi. Lalu kalian ingin menyalahkan saya, padahal kalian tahu sendiri, ya, yang selalu meminta agar imigrasi mereka bekerja keras dan memulangkan semua pekerja asing, ya, imigran gelap apalagi, itu adalah warga negara mereka sendiri, warga negara tempatan, bukan saya, ya. Dan kalian adalah sahabat terbaik mereka. Karena apa? Kalau live di TikTok itu kalian ngumpulnya di akun-akunnya orang-orang oknum-oknum ketua ormas, lalu oknum-oknum pegiat media sosial dari negara sana yang mau mengusir imigran gelap, ya. Kalian nggak bisa membohongi kami. Kalian adalah sekutu dari mereka, ya. Selalu kalau live TikTok itu ngumpul di sana, Jantung Pisang apalagi, Olan dan lain-lain, ya. Kita bisa melihat itu semua, ya. Kalian adalah pendukung mereka dan didukung oleh mereka, tapi kalian pura-pura dan menyalahkan ini semua ke diri saya atau teman-teman yang lain, ya. Netizen yang terhormat, tolong akun-akun ini dipantau. Kalau mereka punya TikTok dipantau, mereka kalau live, ya, itu siapa yang masuk ke sana. Kalau ada oknum-oknum warga negara sana yang memang narasinya anti orang asing, mereka live, lihat, ya, akun-akun siapa yang masuk ke sana. Nah, di situ Anda akan mengetahui apakah teori saya ini benar atau tidak, ya. Siapa yang orang-orang Indonesia, WNI mana yang mendukung, ya, pengusiran imigran gelap dari negara sana, ya. Orang-orang yang menuduh saya inilah kemungkinan besar jadi kongsi mereka. Oke. Nah, terus mengenai masalah budaya, asal usul kaum dan sebagainya, kok bisa gitu loh Anda buat narasi semuanya dari Semenanjung? Itu bodoh dan konyol serta tidak logis. Nggak perlu kita jadi profesor sejarah atau ahli arkeologi,
Ya, tari-tarian kita beda. Bahasa kita di Pulau Jawa tuh udah berapa bahasa. Kita punya bahasa daerah, ya. Kok bisa dibuat narasi semuanya dari Semenanjung, itu sudah konyol dan tidak masuk akal. Ya, konyol gitu loh. Yang benar penduduk Semenanjung itu sebagian besar mayoritas justru datangnya dari Nusantara, kita lah yang ke sana. Dari Nusantara, tapi dipaksakan jadi type M, ya. Orang Jawa jadi type M, orang dari Bali jadi type M, ya dari Madura jadi type M, gitu loh. Kalau di Nusantara ini kita pertahankan budaya kita masing-masing, bahasa daerah kita masing-masing, ya. Sampai di Semenanjung dirubah jadi type M, dipaksain jadi type M. Ya, jadi kalau ada narasi bahwa semuanya dari Semenanjung masuk ke Nusantara, itu narasi bodoh dan sesat dan tidak logis. Yang benar itu sebaliknya, ya. Nah, silakan dipikir sendiri para netizen, ya. Aduh, kalian dibayar berapa sih, ya? Kok bisa begitu loh buat jadi corongnya mereka, ya? Ini dugaan bukan tuduhan, ya. Kok bisa-bisanya gitu loh buat akun-akun YouTube, apalagi si Iki itu akunnya kayaknya ada 2 itu, ya. Isinya kurang lebih sama, menyerang saya, memburukkan NKRI, mengkritik dan sebagainya. Tapi negara sebelah tuh nggak pernah kalian ini nggak pernah mengkritik negara sebelah loh. Yang kurang-kurangnya apa nggak ada, ya, seolah-olah semuanya perfect di negara sebelah itu, ya. Di negara sendiri itu kalian presentasinya negara kita ini kacau balau. Ya, semuanya nggak benar di negara kita ini. Ya, di negara sebelahnya semua indah berbunga-bunga. Nah itu, ya. Masalah korupsi juga begitu. Ketawa kita, ya. Di negara sebelah juga banyak korupsi, ya. Siapa bilang di negara sebelah nggak ada korupsi? Banyak korupsi, ya. Imigran gelap duduk berjuta-juta itu apa nggak korupsi? Ya. Lihat aja mereka itu gimana, imigran gelap itu bisa masuk berjuta-juta dengan santainya, itu siapa? Kalau bukan nggak ada kong kali kong, permainan sindikat dan sebagainya. Udahlah, kalian ini jangan buat narasi-narasi yang konyol dan lucu. Akun-akun kalian ini, konten-konten kalian ini ditonton oleh banyak orang dan mungkin juga dipantau oleh pihak yang berwenang, ya, dipantau oleh pemerintah kita. Jadi tolong narasinya dibenerin lagi. Mengkritik boleh, tapi hati-hati, jangan sampai memfitnah atau menyebarkan narasi hoax atau memecah belah bangsa, karena itu pelanggaran hukum di negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, terima kasih semua. Yang merasa konten ini bermanfaat, bagikan, posting ulang, komentar, berikan like. Yang belum follow silakan follow. Nah, seperti itu para sahabat dan teman-teman, si Kukuri ini ya memang menjadi-jadi. Memang banyak-banyak di kolom komentar katanya yang sekufu dengan warga-warga Malaysia itu, dengan tiktoker, dengan youtuber itu banyak gitu. Tapi ada juga sebagian yang mensupport Kukuri gitu kan, intinya gitu. Tapi nyatanya memang semua warga Malaysia ini benci kepada Kukuri itu, karena mereka membuat konten-konten itu kayak memburuk-burukkan negara Malaysia, sedangkan mereka tak tahu seluk-beluknya apa yang terjadi dekat Malaysia, cuma menengok dalam sebuah video dan juga di Google Map gitu. Jadi mereka memang tak tahu dengan seluk-beluknya tentang Malaysia ini. Bahkan ada juga youtuber yang dulunya benci dengan Malaysia, setelah datang melancong ke Malaysia ini, jadi sampai sekarang dia suka nge-reaction tentang Malaysia, keadaan yang ada di Malaysia ini, terkagum-kagum saat datang ke Malaysia itu, betah banget tinggal di Malaysia gitu kan. Ini yang membuat betah di Malaysia, fasilitasnya seperti itu. Dan pokoknya banyak lagi ya para sahabat dan teman-teman. Kalau kita membuat studi banding itu dengan negara kita Indonesia ini, memang kalah jauh banget lah. Kita harus lebih banyak menyontoh negara Malaysia. Seperti halnya juga subsidi yang dicakap Kukuri itu. Subsidi kalau dekat Malaysia itu dipukul rata, semua boleh menggunakannya. Sedangkan di Indonesia ini banyak viral di TikTok untuk mengisi subsidi itu, harus ada mempunyai kad yang harus terdaftar di subsidi gitu. Ayo, parah banget. Sedangkan
kalau pembagian kayak barang-barang kayak seperti uang gitu kan. Kalau di Indonesia, kalau di kampung Mas Farhan maraknya pembagian uang juga gitu kan. Pembagian sembako seperti beras, minyak, juga telur gitu. Itu tidak merata para sahabat dan teman-teman. Kadang yang orang menengah ke atas juga dapat gitu, dan kadang-kadang yang orang yang betul-betul miskin tak ada, mereka tak dapat gitu para sahabat dan teman-teman. Dan kita sebagai negara Indonesia, kita jangan ketika dibuat studi banding jangan panas, jangan koyak. Kita memang seperti itu kenyataannya, kita harus memperbaiki gitu. Lebih baik tak payahlah untuk membahas-bahas negara orang lain seperti Malaysia, seperti macam Kokori ini. Memang konten-kontennya memang seperti memang membuat provokasi gitu kan dalam videonya itu. Bahkan sekarang ini ketika imigrasi melakukan operasi besar-besaran, bekerja betul-betul karena dicabar oleh Kokori itu, kapan hari itu banyak yang baca di kolom-kolom komentar itu, banyak yang nyari tempatnya Kokori para sahabat dan teman-teman. Karena warga-warga Indonesia yang datang secara ilegal itu bukannya mereka tak mau datang secara sah, karena mereka juga terpaksa dengan keadaan dari saking dari saking kebelatnya gak ada kerjaan di Indonesia, untuk mencukupi anak bini, tiba-tiba dia rela menanggung nyawa lewat tongkang belakang tu. Lepas tu dekat sini Kokori itu mencabar di operasi. Banyak yang nanya-nanya tentang Kokori, rumahnya di mana gitu. Dan semoga Kokori ini cepat sadarlah, tepat insaf dan segera bertobat. Oke para sahabat dan teman-teman yang mau datang kemanapun, negara manapun, pesan Mas Farhan jangan sampai datang secara ilegal, datanglah secara resmi lewat secara jalur yang sah, jangan sampai datang secara ilegal. Itu pesan Mas Farhan, itu pesan Mas Farhan yang selalu Mas Farhan pesankan, datanglah secara resmi ya. Mungkin videonya sampai di sini. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Farhan pamit diri undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.